Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, metode dakwah Islam oleh Wali Songo di tanah Jawa. Pengertian Wali Songo, ya, Wali Songo berarti orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Wali Songo adalah 9 ulama berperan besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan 16. Dakwah Wali Songo dilakukan dengan cara damai, bijaksana, dan menyesuaikan budaya masyarakat. Jadi pada abad ke-15 dan 16 itu baru adanya program Wali Songo. Dimulai dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Latar belakang penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sebelum Islam datang, masyarakat Jawa dipengaruhi dengan agama Hindu dan Buddha. Islam masuk melalui perdagangan, pendidikan, dan dakwah. Jadi Islam itu masuknya dari kita berdagang, dari zaman dulu itu melalui perdagangan, dengan pendidikan, dengan berdakwah di masjid atau musola. Para ulama menggunakan pendekatan yang santun sehingga Islam mudah diterima masyarakat. Jadi ya seperti pendekatan tadi, kita melalui dan menyebar Islam dengan damai melalui perdagangan, pendidikan, dan dakwah. Ya, yang pertama yaitu metode dakwah. Metode dakwah yang digunakan ialah pendekatan budaya dengan kesenian, pendidikan pesantren, perdagangan, keteladanan akhlak, pernikahan, tokoh sosial, dan pemasyarakatan. Ya, dari budaya dan kesenian itu, contohnya Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit dan gamelan. Lagu-lagu bernuansa Islami digunakan untuk menarik masyarakat. Tradisi lokal tidak dihilangkan, tetapi diarah sesuai agama Islam. Tujuannya adalah agar masyarakat menerima Islam tanpa paksaan. Dakwah melalui pendidikan. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Lenta. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam. Para santri diajarkan ilmu agama dan akhlak mulia. Dampaknya ialah Islam berkembang melalui murid-murid para wali, yaitu para santri yang diajarkan Sunan Ampel. Dakwah melalui perdagangan. Banyak wali dan pedagang muslim berdakwah sambil berdagang. Sikap jujur dan amanah menarik simpati masyarakat. Islam menyebar di pusat perdagangan dan di pelabuhan. Peran Wali Songo ialah yang pertama itu Sunan Gresik, menyebarkan Islam melalui perdagangan dan akhlak baik. Sunan Ampel mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam, yaitu tadi melalui pondok pesantren. Sunan Bonang melalui berdakwah, seni musik, dan gamelan. Sunan Derajat mengajarkan kepedulian sosial dan tolong menolong bersama masyarakat.
Sunan Giri menyebarkan Islam melalui pendidikan dan pembinaan anak Islami. Dan sekali gagah berdakwah menggunakan wayang dan budaya Jawa. Sunan Kudus berdakwah dengan sikap toleransi terhadap budaya lokal. Sunan Muria yaitu menyebarkan Islam di pedesaan melalui seni dan budaya. Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di Cirebon dan di Banten. Jadi Wali Songo yang paling penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dakwah dilakukan dengan cara damai, santun, dan menyesuaikan budaya masyarakat. Metode dakwah yang bijaksana membuat Islam berkembang besar di tengah masyarakat. Jadi sebarkan kebaikan dengan hikmah dan akhlak mulia. Itulah yang diajarkan dari para wali songo yang akhirat sampai ke kita. Oke, sudah dipahami? Oke, kita akhiri materi pagi hari ini melalui hamdalah. Alhamdulillah. Suara majelis. Oke, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih banyak pada materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.